Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us.
of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
at this cross of grace. How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun berada, salam sehat dan salam patunggilan. Kami, pelayan liturgis GKJ Rungkut, berharap Anda semua tetap dalam kondisi sehat dan sukacita. Dan hari ini, 10 Januari 2021, kita masih berada di bulan penciptaan. Dan hari Minggu ini merupakan Minggu Epifania. Sebuah minggu untuk menghayati pernyataan Allah di dalam Kristus Yesus untuk berkarya dan memimpin kehidupan manusia. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Mari kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita beribadah dan saat teduh bagi kita. Kami undang jemaat terkasih bangkit berdiri dan kita bersama memuji dari PKJ 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
Jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun berada, kita patut bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah ibadah minggu ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada ciptaannya sekarang sampai selamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara semua. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah minggu pada hari ini akan dipandu dengan sebuah tema yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai 24. Demikian kesaksian Injil. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengakui bahwa semua ciptaan Tuhan baik adanya. Semua ciptaannya memuji dan menyembah Dia. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan segenap ciptaannya. Tetapi jika kita menilik diri dan kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan semua ciptaannya? Kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam mengasihi Tuhan dan ciptaannya. Oleh karena itu, dengan rendah hati, mari kita mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan kita, dan bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, Engkau menciptakan segala sesuatu baik adanya. Semua Kau cipta demi kemuliaan nama-Mu. Namun saat kami melihat perjalanan kehidupan kami mengakui bahwa seringkali hidup kami sebagai bagian dari ciptaan-Mu yang indah dan sempurna ini belum dapat memuliakan Tuhan melalui segenap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di hari Minggu yang indah pemberian-Mu ini, perkenankan di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus, kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Dengan penuh kerendahan hati pula, perkenankan kami memohon pengampunan-Mu, sebab pengampunan Tuhan itulah yang membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami, umat percaya milik-Mu. Perkenankan pula ya Tuhan, kami memohon kekuatan yang daripada-Mu, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan anugerah-Mu ini, di tengah berbagai tantangan, godaan dan cobaan kehidupan, kami tetap mampu untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami meyakini akan kasih-Mu dan kami bersyukur atas pengampunan-Mu terhadap segala dosa-dosa kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri. Kepada kita yang dengan tulus mengaku dosa, Allah menyatakan anugerah-Nya. Demikian tertulis di dalam Alkitab, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Setiamu Tuhanku tiada bertanding.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita terlebih dulu berdoa. Allah Bapa, terima kasih di minggu kedua tahun 2021 ini kami Engkau perkenankan untuk belajar, menelaah, merefleksi dari firman yang akan kami bacakan. Kiranya firman ini dapat menjadi panduan dalam hidup kami selanjutnya, dalam kehidupan saudara-saudara kami selanjutnya, sehingga kami dalam beraktivitas dapat selalu seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat, mari kita membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berbahagia yang disebut yang membaca, merenungkan, terlebih yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada yang sungguh dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari Minggu yang kedua di tahun 2021 ini merupakan Minggu Epifania. Gereja Protestan merayakan Minggu Epifania sebagai peringatan terhadap penyataan kemuliaan Yesus setelah dibaptis. Itulah makna Minggu Epifania. Nah, cukup menarik ketika kita melihat, mengamati tentang penyataan kemuliaan Yesus melalui peristiwa baptisan. Maka pada hari Minggu ini kita akan melihat ada dua tokoh besar, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus Sang Mesias itu. Mari kita perhatikan dari bacaan kita tadi. Yang pertama kita akan melihat
sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merupakan salah satu dari penyataan karya Allah di mana dia diutus untuk mendahului serta mempersiapkan jalan bagi Mesias. Bahkan penulis Markus merujuk kepada kitab Yesaya yang tadi kita ikuti pembacaannya, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Jadi jelas sekali bahwa Yohanes Pembaptis merupakan salah satu dari penyataan karya Allah untuk suatu karya yang lebih besar di mana Sang Mesias akan datang. Yohanes mendapatkan legalitas begitu ya sebagai utusan sebagaimana diungkapkan dalam kitab Nabi Yesaya. Dan hal itu juga ditegaskan langsung oleh Yohanes Pembaptis di dalam ayat 7 bacaan kita, bahwa akan datang, di sana dikatakan, ia yang lebih berkuasa, kan begitu. Jadi yang datang kemudian memiliki derajat yang sangat tinggi. Sampai-sampai Yohanes mengatakan apa yang dia lakukan kepadanya pun sebetulnya tidak layak. Dan apa yang saat ini dia lakukan tidak sebanding dengan apa yang akan dilakukan oleh dia yang datang itu nanti. Nah, perhatikan satu sikap yang luar biasa. Seorang utusan mendahului Mesias, tetapi dia tetap rendah hati, dia memahami tugas perutusannya, dia memahami dan menyadari siapa sejatinya dirinya. Dia meletakkan diri dan kehidupannya pada rencana dan tatanan Tuhan Allah. Oh ya, aku diutus sebagai forerunner, begitu ya istilahnya, sebagai yang mendahului. Dan dia tahu itu, dia sungguh-sungguh menundukkan diri dalam kesetiaan kepada atau terhadap rencana dan karya Allah. Selanjutnya mari kita perhatikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Minggu Epifania merupakan peringatan penyataan kuasa Kristus Sang Mesias setelah peristiwa pembaptisan. Jadi dalam ayat 9 sampai 11 ditunjukkan di sana bagaimana Yohanes tadi yang merupakan utusan, yang merupakan pendahulu, itu mempunyai peran penting dalam menyatakan kemesiasan Yesus dari Nazaret ini. Yesus yang adalah Mesias pun ternyata tunduk pada rancangan Bapa. Dalam bahasa bebas begitu, Yesus diutus, Yesus akan dimuliakan, tetapi melalui sebuah proses. Dia akan dibaptis oleh seseorang yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari dia. Ini juga menunjukkan suatu ketertundukan diri pada rencana dan rancangan Allah Bapa. Serta Yesus Tuhan kita Sang Mesias pun menjalani proses kehidupan sesuai dengan apa yang ditata oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak, dalam bahasa atau istilah kita keseharian, tidak kemudian menyalahgunakan kuasanya
Aku Mesias kok. Aku iki putrane ngalah. Lah lapo aku kok kudu dibaptis oleh seorang yang bukan siapa-siapa, yang tidak lebih tinggi dari aku. Tidak. Yesus tidak seperti itu. Sekali lagi kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias itu ternyata juga menundukkan diri, patuh pada rencana dan rancangan Allah Bapa, serta setia berproses sesuai dengan tatanan Bapa. Nanti kalau kita lanjutkan pembacaan atas Injil Markus pasal 1, di perikop berikutnya kita akan melihat bagaimana tahapan penyiapan Yesus sebelum Yesus terjun di dalam dunia pelayanannya. Yesus setelah dibaptis dan kemuliaannya dinyatakan dalam peristiwa baptisan itu, di mana Roh Kudus turun atasnya, bahkan dikatakan ada suara dari surga, ya, yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Selesai di situ prosesnya? Tidak. Bagian berikutnya nanti panjenengan semua, ibu bapak dan saudara semua bisa melihat di dalam catatan Injil Markus 1 ayat 12, segera sesudah itu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Yesus ditempa sampai dengan 40 hari lamanya di padang gurun. Sekali lagi, melalui ini semua kita bisa melihat bahwa Allah sangat teliti dan teratur dalam menyatakan rencananya. Allah Bapa senang dengan proses yang benar dan tertata. Hal ini nampak mulai dari Allah yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Mesias, agar mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan cara menyerukan pertobatan bagi umat, ya, sampai kemudian Yohanes membaptis Yesus, dan kemudian Yesus pun mengikuti proses yang tidak mudah. Semua dijalaninya, bahkan sampai kemudian peristiwa puncak karya kasih melalui kematian dan kebangkitannya. Semua dilakukan dalam ketertundukan dan kepatuhan pada rancangan Tuhan Allah, agar karya keselamatan bagi manusia sungguh-sungguh terjadi. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, lantas bagi kita semua, pesan apa, perenungan apa yang dapat kita ambil dari kesaksian firman Tuhan pada hari ini? Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk menghayati ada dua hal pesan penting melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa hanya Tuhan Allah, Sang pemilik kehidupan kita. Ia yang menciptakan kita dan dunia ini. Ia pula lah yang akan selalu memimpin kehidupan seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun untuk bermegah diri atau mengutamakan diri sendiri. Karena sekali lagi, semua yang ada di dunia ini merupakan karya cipta Allah yang semua tak lepas dari suatu rancangan dan tatanan luhur serta mulia dari Allah Sang Pencipta. Dan hal yang kedua, kita semua dipanggil untuk setia dalam segala proses kehidupan yang harus kita lalui. Seperti halnya Tuhan Yesus yang tunduk dan setia menjalani proses
yang telah dirancang oleh Allah Bapa dalam kehidupan untuk karya kasih-Nya bagi dunia. Ia harus dibaptis oleh Yohanes. Ia ditempa 40 hari di padang gurun. Dan selanjutnya proses perjalanan pelayanan kasih yang luar biasa penuh tantangan. Demikian pula kiranya kita di dalam menjalani proses kehidupan ini, kita dipanggil untuk tetap setia dan menundukkan diri kepada rancangan-rancangan Tuhan. Hidup kita mungkin penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan merasakan pengalaman-pengalaman iman bersamanya melalui kesetiaan kita untuk berproses seturut dengan rancangan Tuhan. Yakinlah Allah berkarya sesuai dengan rancangan dan tatanan yang sungguh indah dan teliti. Dan yakinlah bagi yang setia mengikuti proses itu, Allah memimpin dan menyertai kita. Karena Dialah Sang Immanuel. Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk tetap setia kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, baik melalui transfer ke rekening atau QR Code yang ada di layar ini, atau menitipkan persembahan kepada ketua kelompok atau majelis pendamping dengan pengantar firman yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat yang pertama yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, saat ini kami mau mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan Bapa. Tuhan, kiranya Engkau suci dan kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan kami ini layak untuk kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Berkati setiap kami yang memberi persembahan Tuhan, kiranya biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat menjadi saluran berkat bagi pelayanan-Mu di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita mempersembahkan sambil menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 hingga 3.
ku beri persembahan. Jemaat, kini tiba saatnya bersama kita akan masuk di dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita bersehati, kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan mewujudkan syukur kami, di dalam ibadah minggu ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan melalui jemaat milik Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan kerelaan hati. Kiranya Tuhan memampukan seluruh umat milik-Mu untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan karya keseharian mereka masing-masing dengan baik, sehingga melalui itu semua berkat Tuhan boleh mengalir melimpah di dalam kehidupan para percaya milik-Mu. Dalam syafaat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya dengan jamahan Tuhan, mereka beroleh semangat dan pengharapan yang sejati serta teguh bahwa jalan keluar atas segala persoalan kehidupan disediakan oleh Tuhan untuk setiap kami yang mau senantiasa dituntun dan disertai oleh Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Kami doakan para orang tua kami, sesepuh jemaat kami, kiranya sukacita boleh senantiasa ada di dalam kehidupan beliau semua, di tengah tantangan kehidupan saat ini, di mana beliau semua belum boleh untuk beribadah bersama, pun juga harus sangat membatasi aktivitas beliau semua. Kami yakin sukacita boleh senantiasa turun dalam kehidupan para orang tua kami, pun para sesepuh jemaat kami. Kami doakan anak-anak kami, anak-anak jemaat milik-Mu, baik mereka yang semua dalam proses pertumbuhan, mereka yang di jenjang pendidikan mereka masing-masing, mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha, mereka yang bergumul dengan pasangan hidup,
Kami rindu Tuhan menyerahkan anak-anak kami ini, anak-anak jemaat milik-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami para orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak kami di dalam kehidupan mereka dengan berbagai pergumulan mereka. Kami yakin dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan Tuhan mampukan sehingga anak-anak kami dapat menjadi sukacita bagi keluarga pun kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai tantangan saat ini oleh karena masa pandemi yang dialami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, demikian pula seluruh warga negara Indonesia, agar kami semua dapat mewujudkan kehidupan yang baik, menjaga kesehatan, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini, sehingga pergumulan ini boleh segera berlalu oleh peran serta dan partisipasi kami semua. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah kehidupan ini. Ajar kami untuk mencintai dan mengasihi segenap ciptaan-Mu, agar melalui itu semua pemulihan yang nyata boleh terjadi di dalam kehidupan dunia yang semua Tuhan ciptakan sesungguhnya baik adanya. Ampuni kami jika selama ini kami kurang mensyukuri karya cipta-Mu yang luar biasa, sehingga lahirlah berbagai keprihatinan hidup saat ini. Kami akan mengakhiri peribadatan kami pada hari Minggu ini untuk memasuki kehidupan keseharian kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa membersamai kehidupan kami, sehingga keselamatan dan sukacita boleh senantiasa ada di dalam hidup kami semua. Inilah doa-doa kami Tuhan yang mampu kami haturkan kepadamu. Semuanya kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini telah usai. Dan ingatlah, ibadah sejati adalah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kini marilah kita selalu berada dalam pimpinannya supaya kita tidak tersesat. Dengan bangkit berdiri, mari bersama kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 413,
Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.